PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi angkat bicara terkait proses hukum terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan Kadis Naker Trans Sumsel Deliar Marzuki yang juga merembet terungkapnya tersangka memiliki 2 istri. Ellen Setiadi mengaku Inspektorat Sumsel belum mengambil tindakan terkait adanya temuan Kejari Palembang soal Deliar Marzuki yang memiliki 2 istri. Ellen Setiadi mengaku pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang dilakukan penyidik Kejari Palembang. Di samping itu, Ellen Setiadi juga telah menunjuk Edward Chandra, Sekda Provinsi Sumsel, untuk mengisi kursi Kadis Naker Trans Sumsel. Sebelumnya, buntut operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Kadis Naker Trans Sumsel Deliar Marzuki turut menyeret seorang wanita. Sosok perempuan berpakaian piyama hitam dan berbando kelinci turut diamankan Kejari Palembang pasca OTT terhadap Kadis Naker Trans Sumsel Deliar Marzuki. Tak hanya mengamankan, penyidik kejaksaan juga melakukan pencegahan terhadap perempuan yang rupanya istri kedua dari Deliar Marzuki. Perempuan tersebut bernama Hesti, 29 tahun, warga Jalan Aryodila, Lorong Antara, Palembang. Hesti diamankan petugas di salah satu minimarket yang berada tak jauh dari Jembatan Musi 2, Palembang. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Hutamrin, menjelaskan, selain Hesti juga mengamankan beberapa orang lainnya guna mencari aliran dana hasil kejahatan yang dilakukan Deliar Marzuki. Hutamrin menyebut dari tangan Hesti, penyidik menyita KTP dan buku nikahnya bersama dengan tersangka Deliar. Proses di Kajari masih jalan. Pemerintah provinsi menunggu proses yang di Kajari. Dan sampai saat ini dari Kajari belum ada permintaan tambah informasi yang kita berikan. Tapi kalaupun ada, nanti kita akan sampaikan informasi yang diperlukan. Ini masih pendalaman yang mereka. Yang kedua, saya sudah menunggu Pak Sekda, Pak Edward sebagai PLT, PLH. Sekda. Kenapa Pak Sekda? Supaya layanan itu tetap berjalan. Kan nggak mungkin kita berhentikan layanan. Layanan tetap berjalan, tapi tata kelolanya kita tingkatkan. Saya yakin dan percaya Pak Edward punya kemampuan sebagai Sekda untuk mengendalikan bagaimana pelayanan tetap jalan sambil dilakukan perbaikan tata kelolanya dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang termasuk pemerasan. Itu tentang berkaca dengan kejadian ini, warning kepada para kepala SKPD di Sumsel ini kan karena udah menerbitkan surat edaran satu untuk melakukan kegiatan sesuai ketentuan undang-undangan, mencegah korupsi dan perbuatan yang lainnya. Yang ketiga adalah meningkatkan pengawasan melalui sistem. Ya, termasuk pengaduan dari masyarakat juga. Nah, kemarin kan ada wacana untuk melakukan pendampingan, tapi masih tidak cukup untuk kesalahannya. Itu seperti apa? Ini kan satu masih dalam proses penahanan. Belum ada proses berita acara segala macam. Kita masih menunggu ya. Kalau nanti, saya ulang lagi ya. Kalau Kajari memandang perlu memerlukan informasi dari Pemprov, kita akan sampaikan dan itu kita bisa lihat apakah karena dia memang salah karena menjalankan tugasnya sebagai kepala dinas atau dinas naker, atau memang ada inisiatif sendiri yang di luar aturan dia lakukan. Nah, kalau itu di luar aturan dia lakukan, ya tanggung jawab sendiri. Artinya nggak ada pendampingan kalau ternyata itu kesalahan dari dia sendiri gitu ya? Karena namanya dia melanggar ya. Tapi kalau dia melakukan tugas, wajib bagi kita untuk mendampingi. Pak, dari ASF sendiri Pak, terkait istri 2 itu gimana Pak? Aduh, saya aja nggak pengalaman, nggak bisa komen saya. Terima kasih ya Mas. Saya nggak pengalaman, gimana saya mau komen? Ya aturan itu kalau istri 2 dibolehkan tapi izin, ada prosedurnya. Tapi kalau tidak berizin sendiri Tidak boleh. Naik izinnya sama aja, pakai naik motor nggak pakai SIM, izin udah tangkap juga. seperti apa? Itu saya nggak tahu, saya nggak punya pengalaman. Oke, makasih ya Mas. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.